Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu kami kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya untuk ibadah kami melalui online. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita akan satu dulu sejenak. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Ia baik, karena kasih setianya kekal selama-lamanya. Mazmur 118 ayat 1. Kami bersyukur Tuhan karena kasih dan rahmat-Mu terus menyertai kehidupan kami Bapa, hari demi hari Bapa. Terima kasih Tuhan Kau memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami ingin membawa pujian dan penyembahan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan melalui pujian kami. Engkau memuliakan melalui setiap apapun yang kami lakukan ya Bapa. Kami juga siap belajar beberapa firman pada kesempatan pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan sehat terus makan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Dengan pujian bersyukurlah kepada Tuhan.
selalu berada di dekat. Haleluya, amin. Panggilan memberi
terdapat dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke belakangan. Sambil persembahan diadakan, mari kita akan berdiam bersama jujur. Segala kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih atas berkat-berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kesehatan dan kekuatan maupun apapun yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkatinya Bapa. Inilah sebagai wujud rasa syukur kami Tuhan, rasa cinta kami dan rasa hormat kami kepada Kau ya Bapa. Dan Tuhan terus pakai persembahan ini untuk bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Petrus 2 ayat 21. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus.
Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi mereka dengan penuh hikmah, kepintaran, dan kecerdasan Tuhan, sehingga mereka bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan guru suami mereka, sehingga mereka bisa bertumbuh di dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus sama mereka ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Lukas 15 ayat 12. Kata yang khusus kepada ayahnya, Bapa berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian yang terutama di dalam hidup ini. Terakhir ini karena Mungkin kami sudah lalai, mungkin kami sudah lupa akan Engkau Tuhan, mungkin kami sudah jauh dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk hadir
ibadah pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan, untuk kami harus mengamalkan Engkau dalam firman kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan belajar kepada firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, untuk kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan ya Bapa. Biarlah kami bisa menerapkannya dalam kehidupan kami dalam sehari-hari ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan hari ini, sebenarnya bulan ini kita membahas bagaimana mengoreksi kehidupan rohani kita, spiritual kita. Apakah kita selama ini menjadi anak Tuhan sudah bertumbuh dan berbuah, atau kita hanya menjadi anak Tuhan yang biasa saja. Minggu pertama kemarin membahas bagaimana bertumbuh tapi kok enggak berbuah. Seperti di firman Tuhan, ada buah pohon ara, dia bertumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Bahkan Tuhan yang bilang kalau dia tidak berbuah, lebih baik ditebang, dibuang. Minggu berikutnya Pak Hans menyampaikan bagaimana apa sih kita hidup susah-susah, udah nyaman kok kita harus susah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau bertumbuh, ada proses, dan yang harus kita tinggalkan itu kehidupan nyaman kita. Itu yang sulit kita sebagai manusia untuk lepas dari zona nyaman kita. Hari ini kita belajar bahwa sebenarnya manusia itu butuh uang atau uang butuh manusia. Menurut Bapak Ibu Saudara yang benar yang mana? Manusia butuh uang atau uang butuh manusia? Ayo, yang benar manusia butuh uang atau uang butuh manusia? Manusia butuh uang, tapi faktanya uang butuh manusia. Tapi Ibu Saudara, kita akan belajar bahwa sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari semua orang itu bergumul dengan uang. Mau orang bejat, orang baik, semua butuh uang. Karena ada istilah uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Bahkan ada yang bilang begini, kalau punya uang, hidup kamu berarti. Betul? Ada uang, abang di saya. Hati yang gembira adalah uang. Karena uang, hatiku senang. Ya nggak? Kalau nggak ada uang, aku yang stres. Ini Bapak Ibu Saudara, semua orang itu bergumul uang. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan tidak mau kita kaya atau sukses, tapi Tuhan tidak mau kita diperbudak oleh uang atau kekayaan atau kesuksesan. Dan kita akan belajar dari kisah anak yang hilang. Saya nggak akan membaca semua ayat, tapi beberapa ayat yang sangat penting, yaitu Lukas 15 ayat 12 sampai 13, terus diteruskan 25 sampai 32. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Tetapi anaknya yang sulung, ayat 25, berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan
sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi anak sulung yang menjawab kepada ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah ada memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat 30, tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sebenarnya manusia itu butuh uang atau uang yang butuh manusia. Ada dua alasan kenapa akhirnya kita manusia dikendalikan oleh uang. Yang pertama, yaitu kita lupa bahwa Yesus lebih dulu memberi segalanya buat kita. Karena di ayat 12 dikatakan gini, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan, tidak memberontak, tidak menegur anaknya, tidak memarahi anaknya, tetapi bapaknya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bapak Ibu Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Saya memperdalam ayat ini, boleh guys? Karena kata harta saat bungsu minta kepada bapaknya itu berasal dari kata osia, yang berarti materi, harta, benda. Karena pikiran si bungsu, bapaknya kaya, saya ingin hidup menikmati, yaitu berfoya-foya. Kapan lagi? Mumpung orang tua saya punya harta. Tetapi kata harta yang disampaikan oleh bapaknya tadi, dia membagikan hartanya, yaitu berasal dari kata Deus, kehidupan. Berarti Bapak Ibu Saudara, ini berbeda. Anaknya minta harta benda, tapi bapaknya ngasih hal mengenai kehidupan. Ini maksudnya gini Bapak Ibu Saudara, kita sama Tuhan sama seperti anak yang jalan ini kepada orang tuanya. Kita selalu minta kepada Tuhan apa? Berkat. Tuhan, saya pengen tahun ini punya mobil. Tuhan, tahun ini saya pengen ini. Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, karena kita cenderungnya kita selalu minta sehat, tapi kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita minta berkat, tapi kita perhitungan sama Tuhan. Kita minta hikmah, tapi kita tidak selalu memikirkan Tuhan. Karena kita hanya nuntut kepada Tuhan supaya kita diberkati secara materi. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah memberikan lebih dari segalanya, yaitu kehidupan kekal. Ini Bapak Ibu Saudara, boleh klik? Pandangan dunia dengan akhirat itu berbeda tentang hal memberi. Ketika orang bilang begini, dunia mengatakan kalau kita memberi, duit kita makin berkurang. Kalau saya kasih pengemis, kasih orang yang susah 1.000 2.000, kita merasa akan kurang. Kita tolong saudara kita butuh bantuan, kita merasa akan kekurangan. Duit kita akan berkurang. Kita memberi akan menjadi lebih miskin karena kita habis
Selanjutnya, ketika kita memberi, kita tidak bisa hidup senang, betul? Padahal kita udah spend uang kita untuk misalnya mengganti handphone, mengganti kendaraan. Tapi ada saudara kita yang butuh pertolongan. Kita akhirnya berpikir, kalau saya masih memberi uang saya, berarti saya tidak bisa membeli barang yang kita butuhkan. Kita merasa seperti ini. Sedangkan firman Tuhan memberi itu adalah kasih karunia. Karena di firman Tuhan di 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 dan 9 dikatakan bahwa saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam. Ibu saudara, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. X ini dengan apa? Mereka miskin, mereka lagi menderita yang berat, tetapi ketika mereka bicara mengenai pelayanan, butuh bantuan, dengan rela mereka meminta, bahkan mendesak pada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami ada. Wah, Bapak Saudara, jemaat Makedonia tahu, sadar bahwa Tuhan sudah memberikan segalanya bagi kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan kita kehidupan yang jauh lebih mahal daripada harta benda. Uang bisa beli segalanya, tapi keselamatan kehidupan bisa beli mahal. Berapa minggu yang lalu ketika ibadah hari Rabu, kami diskusi bagaimana tentang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi terang negara. Saya senang Ibu Yani menyampaikan satu ilustrasi bahwa kita tuh nggak perlu malu sebenarnya kalau kita pakai kalung salib, anting salib, apapun itu. Karena Ibu Yani bilang begini, karena itu lebih mahal dibanding harta kamu yang miliki. Karena salib itu sungguh luar biasa. Siapa yang mau disalib? Nggak ada di dunia ini. Hanya Yesus. Dia Tuhan, Dia mempunyai semua yang ada di muka bumi ini. Tapi Dia datang ke dunia tanpa apa-apa. Berarti Dia berusaha untuk menolong kita, untuk memberikan bios, memberikan kehidupan. Itu jauh lebih mahal dibanding harta atau benda materi apapun yang ada di dunia ini. Kan Bapak Ibu Saudara, di ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yaitu Yesus, yang oleh karena kamu, karena saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Maksudnya ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menciptakan segala apapun dalam dunia ini, Dia yang punya, tapi Dia rela ke dunia menjadi dan kutip miskin, lahir di kandang domba dan segala macam, supaya kita yang tadinya miskin, kita berdosa, diangkat menjadi kaya karena kemiskinan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika dalam kehidupan kita terus bekerja nggak masalah, mau cari sukses nggak masalah, tapi jangan
memposisikan uang itu sebagai tujuan akhir kita, tapi itu bagaimana menjadi alat membantu kehidupan kita. Dan yang kedua, permasalahannya adalah Tuhan dijadikan tempat kepepet dalam kehidupan kita. Di ayat 29 sampai 31 dikatakan, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa. Anak sulung, Bapak aku nih sudah bertahun-tahun melayani kau. Aku belum pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi Bapa tidak pernah memberikan seekor anak kambing untuk saya bersukacita. Ini ayat 30 dikatakan, tetapi baru saja datang anak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa. Maka Bapa menyembelih anak lembu tamu itu untuk dia. Kata ayahnya kepada anaknya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah. Ini logikanya. Ini Bapak Ibu Saudara, kita ada di rumah yang penuh dengan apapun, tapi kita merasa kekurangan. Kita iri dengan orang lain. Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai prioritas kita, itu berbeda sudut pandangnya. Kan di ayat ini anak sulung beranggapan bahwa berbuat baik sama dengan diberkati Tuhan, taat kepada Tuhan diberkati, melayani Tuhan diberkati. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak memprioritaskan Yesus di dalam. Dia ingin hanya terlihat bahwa dia melakukan yang baik. Anak sulungnya merasa, saya sudah melakukan yang baik, saya sudah melayani, sudah tidak pernah melanggar perintah Tuhan atau perintah Bapa, tapi tidak pernah diberkati. Karena pemahamannya ya ini. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus adalah prioritas dan pusat segalanya bagi kita, kita tidak peduli berapa banyak doa yang Tuhan jawab dari firman kita. Tidak peduli saya dapat apa dari Tuhan. Kita tidak peduli lagi orang lain dapat apa. Dia mau dapat mobil yang mahal kek, yang murah kek, kita tidak peduli. Karena kita akan mengatakan, I love you, Jesus. I serve you for who you are. Karena ketika kita mengatakan ini, ketika kita minta sehat, kita kasih waktu untuk Tuhan. Karena kita memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan, saya berdoa, berikan kami kesehatan. Tapi 24 jam kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Kita tidak spend waktu untuk Tuhan. Setiap hari kita minta sehat, tapi kita tidak memberikan waktu untuk Tuhan. Karena kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita minta berkat, jangan perintahkan. Ketika Tuhan suruh memberi persembahan per bulan, minta tolong bantu orang lain, kita nggak perlu perhitungan. Tuhan, kalau saya kasih uang ini, saya nggak cukup di Tuhan. Kalau saya kasih persembahan, kasih perpuluhan, nggak cukup Tuhan. Saya masih banyak cicilan, saya masih banyak. Karena kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadikan Tuhan jadi tempat yang pepet. Kalau ada perlu, kalau kita ada sakit, kita cari Tuhan. Kita lagi susah, minta kepada Tuhan. Bahkan kita minta hikmat, tapi kita tidak pernah memikirkan Tuhan dalam keseharian kita. Saya kan dulu Bapak Ibu Saudara, bahwa uang adalah alat yang luar biasa ketika dipegang oleh tangan yang
untuk tujuan yang, tetapi uang yang dipegang oleh tangan yang dilarang arahnya, yaitu uang yang menjadi tuan bukan hamba, akan selalu menghasilkan versi modern dari kandang babi, yaitu kemegahan di luar, kosongan di dalam. Berapa banyak orang yang stres bukan karena nggak ada uang, cari uang terus, akhirnya kosongan di dalam diri, hubungan dalam keluarga bermasalah dan sebagainya. Karena Bapak Ibu Saudara, berarti manusia tidak butuh uang untuk menjadi manusia. Kita jadi manusia bukan karena uang. Kita jadi manusia karena Tuhan yang menebus kita. Jadi uang sebenarnya bukan untuk menjadikan kita menjadi manusia, tapi karena kasih Tuhan yang menjadikan kita menjadi manusia. Karena kita sudah berdosa, ditebus, akhirnya kita menjadi anak Tuhan. Jadi jangan jadikan uang sebagai identitas kita. Mungkin dunia bilang kalau kamu punya uang, kamu bisa berarti. Tapi sebaliknya, kita berarti karena ada kasih Tuhan. Jangan jadikan kekayaan sebagai sumber sukacita, karena itu sesat. Jangan tukar hubungan dengan Tuhan demi materi. Kita bersyukur hari ini kita beribadah pada Tuhan. Masih banyak orang di luar sana yang sulit untuk beribadah pada Tuhan. Ketika kita ada kesempatan beribadah pada Tuhan, prioritaskan itu pada Tuhan. Dan Tuhan akan menghitung semuanya apa yang kita lakukan. Dan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pemain musik, singer dan band. Bapak Ibu Saudara, seberapa kita menaruh Yesus dalam kehidupan kita? Saya tidak pernah suka kalau kita bilang Tuhan nomor satu. Berarti itu bisa kita rubah, tapi saya lebih suka menggunakan kata prioritas. Di dalam kehidupan kita 24 jam, seberapa kita memprioritaskan Tuhan di atas segalanya? Seberapa kita mengenal Tuhan kita? Seberapa kita dekat dengan Tuhan kita? Apakah pekerjaan kita, keluarga kita, waktu kita membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak lagi menganggap Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Terhadap pujian anugerah terindah. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau lah yang mengerti hati kami. Kau tahu rindu kami Tuhan. Kau tahu harapan kami. Kami ingin sekali bisa sukses. Kami ingin jadi kaya. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu.
minta Tuhan mengoreksi hati kita. Apakah selama ini uang menguasai kita, harta kita menguasai kita? Tuhan tidak setuju kalau kita kaya. Tuhan ingin kita tidak diperbudak oleh uang, oleh harta benda kita. Mungkin selama ini kita tanpa sadar, kita lupa bahwa Tuhanlah yang telah memberi segalanya terlebih dahulu, yaitu kehidupan yang sungguh-sungguh mahal dan berharga. Tapi kita tergoda oleh dunia. Dunia menawarkan hal-hal yang nikmat, kejayaan, kekayaan, bahkan tahta yang tinggi, jabatan yang tinggi, yang harus kita tukar dengan iman kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita kembali ke dalam pelukannya, ke dalam rumahnya. Tuhan ingin kita tahu bahwa kehidupan lebih berharga dibanding harta benda yang kita miliki. Uang bisa membeli mobil, bisa beli rumah, bisa beli apapun, tetapi tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Apakah kita mengejarnya hal yang fana semata? Yesus, Kau anugerah dari dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Sekali lagi, Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau terbaik dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Ampuni bila kami lalai dalam kehidupan kami jauh dari Engkau Tuhan, kami lupa Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak menempatkan Engkau sebagai prioritas dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin keluarga kami, harta benda kami, atau apapun yang ada di sekitar kami Tuhan, itu menjadi prioritas kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan melalui Roh Kudus untuk kami bisa memberikan waktu kami untuk dekat dengan Kau Tuhan, meluangkan segala sesuatunya dalam kehidupan kami untuk Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam kehidupan kami ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan memakainya menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang kau lakukan. Tuhan akan membuatnya menjadi berhasil.
sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Dan diberkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasanganmu hidup yang sepadan, yang cinta dan takut akan Tuhan. Dan kiranya kita semua bisa menjadi terang dan terang bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Bagi Dia segala pujian.